Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cegah penularan polio pasca kasus Klaten akhir tahun lalu, imunisasi polio serentak di Jawa Tengah menyasar 3,9 juta anak usia di bawah 8 tahun. Seorang nenek di Boyolali diculik dan dirampok. Perhiasan emas senilai 50 juta rupiah ludes. Pura-pura ingin membeli motor, seorang lelaki di kota Semarang malah membawa kabur sepeda motor yang akan dibeli. "21 kendaraan terjaring razia knalpot bising alias brong di Ungaran, Kabupaten Semarang. Terjaring razia, kendaraan ditahan hingga pemiliknya mengganti knalpot brong dengan knalpot standar. Tepat di Sisemut, Ungaran, Kabupaten Semarang. Pada Senin pagi, pemotor ini dihentikan Satlantas Polres Semarang lantaran menggunakan knalpot bising alias knalpot brong. Tak hanya ditilang, kendaraan juga ditahan polisi di kantor Satlantas Polres Semarang. Pemiliknya diperbolehkan mengambil motor setelah membawa knalpot pengganti atau standar untuk mengganti knalpot brong. Nantinya knalpot brong disita polisi untuk dimusnahkan. Dan kita berikan sanksi penilangan secara manual. Berikut kita bawa kendaraannya ke kantor Satlantas Polres Semarang. Dengan maksud kita akan melaksanakan penggantian knalpot di kantor dan kita memberikan surat pernyataan terhadap pelanggar agar knalpotnya diserahkan ke pihak Satlantas untuk disita dan nantinya akan dimusnahkan. Razia knalpot brong membuat jerah pemotor. Mereka akhirnya datang ke kantor polisi untuk menukar knalpot brong jadi knalpot standar. Ya, saya menggunakan knalpot brong, Pak. Knalpot brong? Ya, knalpot brong. Saya meresahkan warga, Pak. Oh gitu. Saya ditilang. Besok lagi gimana Mas? Besok Mas disarankan apa Mas? Untuk disarankan untuk pengguna motor lainnya menggunakan knalpot yang standar-standar saja, supaya tidak mengganggu warga atau membuat kebisingan. Ada himbauan Mas buat teman-temannya Mas? Ya, untuk teman-teman sekalian, stop gunakan knalpot brong. Mari kita standar-standar saja. Dalam razia kali ini polisi menindak 21 pelanggar. Polisi menghimbau warga untuk tidak menggunakan knalpot brong karena menimbulkan polusi suara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Polda Jawa Tengah menggelar deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong di Kota Semarang. Deklarasi itu menggandeng tim pemenangan seluruh paslon Capres-Cawapres dan partai politik peserta pemilu 2024. Mendukung penuh upaya Polri dalam mewujudkan Jawa Tengah Zero Knalpot Brong. Itulah bunyi deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong yang dibacakan Dirlantas Polda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Tak hanya anggota polisi, deklarasi ini juga dihadiri KPU, Bawaslu, Dinas Pendidikan, dan perwakilan tim relawan paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 hingga 3. Lewat deklarasi ini, polisi berharap tim relawan ikut bertanggung jawab jika pada masa kampanye ada anggotanya yang menggunakan knalpot brong. Tentunya harapan saya dari tim pemenangan ini bisa menghimbau. Karena Pak Kapolda sudah mengeluarkan maklumat Kapolda terkait penggunaan knalpot brong. Dan itu nanti akan dituangkan di dalam surat perizinan kegiatan yang akan dikeluarkan oleh Intel, dan Intel akan melihat sejauh mana kegiatan dan diingatkan, dihimbau agar tertib berlalu lintas termasuk di dalamnya knalpot brong. Ini harapannya, tentunya nanti penanggung jawab akan bertanggung jawab. Jika masih ada, maka penanggung jawab tersebut akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawabannya. Deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong ini pun disambut baik para tim relawan paslon. Mereka memastikan seluruh relawan tidak menggunakan knalpot brong saat kampanye terbuka. Pihaknya akan mengingatkan setiap tim pemenangan cabang untuk mengingatkan aturan larangan knalpot brong.
Kami akan peringatkan lewat TPC-nya. Jadi tim pemenangan cabangnya kabupaten itu kita ingatkan selalu. Kita akan koordinasi dengan lantas di tempat daerah masing-masing. Deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong digelar selama masa kampanye terbuka pada 21 Januari hingga 10 Februari mendatang. Tak hanya karena masa kampanye, pelanggaran knalpot brong telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Data Ditlantas Polda Jateng sejak 2022 hingga 2024 terdapat 330.995 tindakan dengan total 204.000 knalpot brong yang disita. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang nenek di Boyolali diculik dan dirampok oleh dua pelaku yang menggunakan mobil. Akibat kejadian itu, perhiasan emas senilai 50 juta milik korban raib diambil pelaku. Inilah awal mula pencurian perhiasan emas milik seorang nenek terjadi. Mobil berhenti di Desa Gubuk, Kecamatan Cepogo, Boyolali pada Senin pagi. Seorang pelaku turun lalu menanyakan alamat kepada Sri Mulyani yang tengah keluar rumah untuk membeli sarapan. Tanpa curiga, Sri menerangkan alamat tersebut kepada pelaku dan rekannya di mobil. Namun saat dekat di mobil, korban kemudian dipaksa masuk dan dibawa kabur. Teriakan korban sempat terdengar warga lain, tetapi mobil cepat tancap gas hingga tak terkejar. Korban mengatakan selama di dalam mobil ia mendapat ancaman dari para pelaku. Perhiasan emas senilai 50 juta rupiah pun raib diambil. Korban kemudian diturunkan di Jalan Raya Solo, Semarang. Perempuan 66 tahun itu kemudian melapor ke Polsek Cepogo didampingi anaknya. Yang satu tanya arah Simo, yang satu ada di belakang saya. Belum selesai, saya didorong ke dalam mobil. Nah, saya sudah masuk ke mobil, pintu ditutup, lari. Mobilnya lari itu, ya lari kencang. Nah, saya teriaknya gini, tolong, tolong. Itu, nyampe, tolong, tolong. Yang satu malah ngancam, diem, diem. Korban mengalami beberapa luka di bagian telinga, dagu, dan kaki mengalami lecet. Sedang perhiasan emas yang diambil pelaku berupa gelang emas seberat 51 gram dan kalung emas seberat 15,1 gram dengan total nilai sekitar 50 juta rupiah. Membawa ibu-ibu tadi adalah pelaku kejahatan. Dalam perjalanannya di dalam mobil tersebut, ibu tadi yang memakai perhiasannya diminta. Ada ancaman juga katanya. Terus setelah itu ibu tersebut diturunkan dari mobil di wilayah Ampel ya. Ini rekan-rekan di lapangan melakukan pengejaran untuk mengetahui identitas pelaku pertama, kendaraan apa yang dipakai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terungkap. Kini polisi mengejar pelaku berdasarkan ciri-ciri yang terekam dalam kamera pengawas. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Polisi akhirnya menangkap pencuri dengan modus berpura-pura menjadi pembeli motor di Kota Semarang. Pelaku pernah menggunakan modus serupa pada tahun 2023 lalu. Tak hanya pencuri, polisi juga menangkap perantara dan penadah motor curian. Pencuri motor dengan modus pura-pura membeli akhirnya diringkus. Pelaku ditangkap di rumahnya di Dusun Kendal, Kelurahan Togo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Tak hanya pelaku, motor curian pun masih tersimpan di rumahnya. Pelaku adalah Temi Leksari, warga Tangerang, Banten. Pelaku ternyata sudah 2 kali mencuri dengan modus serupa, berpura-pura menjadi pembeli, tetapi saat tes kendaraan, motornya dibawa kabur. Rupanya dia ini sudah melakukan kejahatan dengan modus yang sama juga pada tanggal 19 November tahun 2023 dengan modus yang sama, test drive, membeli lalu test drive dibawa kabur ya. Tak hanya pencuri, polisi juga menangkap perantara dan penadah motor, Yoyo Bagus dan Gagas Alu. Pelaku mengaku mencari targetnya dengan mencari orang yang menjual kendaraan di media sosial.
Ia berpura-pura menitipkan tas berisi batu jadi jaminan untuk tidak membawa kabur motor. Namun saat motor sudah di tangan, kendaraan itu langsung dibawa kabur pelaku. Ya biar berat aja Pak, enggak melayang-melayang. Biar dikira uang gitu? Enggak. Terus? Ya biar berat. Biar berat Mas. Kamu deketin. Deketin Mas? Iya. Mas dapat ninja itu dari mana Mas infonya? Dari Mensos Mas. Dijual berapa tuh ninjanya? Enggak dijual Mas, belum dijual. Petugas menyita 2 unit sepeda motor dan 2 buah senapan angin dari tangan tersangka Temi. Atas perbuatannya ia dijerat pasal 362 KUHP, pasal 372 KUHP, dan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.